Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bangka, Abang Eka di channel Manja Videographer. Tentunya Bangka di video yang kedua ini ingin membahas sensasi-sensasi apa yang muncul saat mengalami gangguan sistem pencernaan atau asam lambung disertai kecemasan berlebihan atau gut anxiety psikomatis. Nanti ada urut-urutannya, nanti biar Bangka kasih tahu di video ini biar teman-teman bisa paham awal-awal dari pertama-pertama step-stepnya kan. Sensasi-sensasi apa aja kah yang Bangka rasakan? Awal-awal pertama itu yang Bangka rasakan itu nyeri di ulu hati, pasti itu teman-teman itu mual, awal-awalnya itu mulai mual, terus kayak sesak di dada, itu sesak kanan kiri gitu, kanan kiri sesak. Di situ nah nanti dari sensasi-sensasi itu yang karena nggak nggak kita tahu kan, dengan pengetahuan kita yang kurang ya kan, ternyata pikiran dulu kan Bangka kan sakit asam lambung itu sakit perutnya aja kan, yang diobat itu perutnya gitu, kok ini ada yang lain muncul di kayak di dada kok kayak gini ya. Jadi pemikiran yang pemikiran kita itulah yang dinamakan psikomatis ya kan. Timbullah kecemasan. Nah disitulah efek dari sensasi itu sebenarnya yang bikin menimbulkan kita kecemasan berlebihan ya kan. Sebenarnya penyakit asam lambung ini termasuk penyakit yang lain dari yang lain. Nah contohnya apa, kayak kita sakit kepala kan, biasanya kalau kita minum obat warung atau obat apa kan, kita buat tidur untuk keringatan pasti kan langsung besoknya itu udah fit kembali atau bugar kan. Kalau di sini lain kan, makanya awal mulai itu keliengan itu pasti itu awal pertama itu keliengan itu kayak serasa meroboh, kayak berombak gitu kan, dibawa jalan itu kayak takut gitu, kayak bukan gemetar sih, kayak berombak, kayak goyang semua gitu. Di situ awal pemikiran kalau kita dulu belum disertai kecemasan kan, awalnya ini kayaknya kurang istirahat, kurang tidur kayak kan, begadang atau gimana, harus minum vitamin. Terus periksa ke dokter kan, keliangan kayak gitu, dikasih obat kemarin gitu kan. Tapi kok nggak sembuh kan, nggak sembuh. Ini lain nih, keliangannya tuh kayak datang terus tiap pagi. Nanti ada jam-jamnya, nanti biar Bangka jelasin di next video jam-jam berapa keliangan itu apa timbul, atau gimana cara mengatasinya. Di next video nanti Bangka jelasin. Sekarang kita fokus ke sensasi-sensasi apa aja yang Bangka rasain biar teman-teman tahu, biar nggak ada rasa pikiran kita ya kemana-mana yang Bangka alami itu, sehingga menimbulkan kecemasan yang sangat berlebihan. Itu dari kepala itu, kita mulai dari kepala aja. Dari kepala itu di sini kayak terikat, rasanya kayak terikat gini, kayak mengkerut rasanya awal-awal parahnya itu mengkerut rasanya dari kepala kan. Habis itu di leher itu mengganjal di sini, nggak tahu kenapa nggak nyaman aja mengganjal itu. Nanti awal-awalnya waktu panik tuh kenapa ini kenapa, kayak pikirannya kan lain kan, apa ini sakit gondok atau apa gitu kan, gondok jadi situ kan. Awal-awalnya pikiran Bangka itu kemana-mana ya, itu karena nggak taunya kan, kurang minimnya pengetahuan tentang sensasi asam lambung ya. Mungkin buat teman-teman yang merasakan, pasti yang udah sembuh pasti ya senyum-senyum aja waktu dulu nggak tahu gitu kan. Jadi buat teman-teman yang udah merasa pasti paham lah ya kan, sensasi apa aja yang dirasakan gitu kan. Dari terus di sini di pundak ini kayak berat, di sini di dada sakit, tembus sampai ke punggung ya kan, sakit-sakit semua. Habis itu di kayak sakit pinggang. Nanti itu pikiran kita macam-macam, kok kayak gini, sakit apa ini kan, seolah-olah kita tidak percaya dokter mendiagnosa kita tuh sakit asam lambung ya kan. Ternyata itu ya kayak gitu. Pasti teman-teman yang sudah pernah mengalami dan pernah sembuh pasti paham lah ya yang Bangka ceritakan ini. Tapi kalau buat teman-teman yang belum mengalami pasti bertanya-tanya, masa ada sakit kayak gitu ya kan. Gitu. Habis itu dari kaki kayak pegel-pegel itu kenapa, nanti Bangka jelasin gimana cara menangani pegel-pegel biar hilang. Terus
di sini tuh sering keringat dingin di kaki pasti tuh. Awal-awal pertama dulu tiap sore tiap pagi tuh keringat dingin ya kan, keringat dingin, kaki dingin karena cuaca dingin waktu masih parah-parahnya asam lambung ini. Pokoknya kayak kayaknya kayak gimana ya, ini tuh sakit apa, berat atau gimana, itulah disitulah kenapa psikis kita tuh kena, makanya namain gut anxiety psikomatis itu. Kenapa nanti Bangka jelasin satu persatu. Sensasi-sensasinya begitu ya kira-kira. Terus masih banyak lagi mungkin, dari kayak di sini panas, di sini panas, kadang pindah-pindah, dia kayak separuh panas, separuh enggak gitu kan, nanti pindah-pindah, besoknya belah kiri ya. Pokoknya itu dari ujung kepala ujung kaki sensasinya emang bener kata teman-teman atau yang kata mentor-mentor yang lebih dahulu, yang lebih senior dari Bangka itu, sensasi gut anxiety itu 1001 sensasi guys. Jadi apapun yang kita lakukan besoknya itu, kita bangun itu rasanya nggak nyaman, terus kayak ada aja sakitnya di sini ya, sakit apa ya kan, pokoknya kayak nyaman badan itu. Habis makan pun awal-awalnya dulu kan, makan apa aja itu kita makan itu selalu begah di perut, terus sendawa gitu kan. Itu wajar kalau awal-awal kayak gitu. Itu karena apa? Karena sistem pencernaan kita itu sedang tidak normal, sehingga nutrisi yang diserap oleh lambung kita ini kurang maksimal, makanannya itu kurang maksimal, sehingga itulah sensasi-sensasi yang ditimbulkan itu kayak lemas kurang, akibat tubuh kita itu kurang vitamin, sehingga terjadilah lemas itu. Sebenarnya kayak gitu. Terus yang dirasain lagi sensasinya itu kalau tiap pagi itu, pokoknya itu di sini kepala kalau tidur itu rasanya kayak tiap malam itu kayak susah tidur. Itu wajar tuh, kayak takut kita takut kalau tidur itu nanti besoknya lewat gak bangun lagi ya kan. Itu pemikiran awal-awal Bangka itu takut terus. Makanya kayak kita itu seperti hidup di ini tapi kayak gak nyata gitu. Pasti teman-teman tahu yang merasakan itu. Kepala belakang ini rasanya kayak nyeri, kayak tiap pagi kayak berat kali ya, pingin kita apa gitu kan. Terbangun terus jam 3 jam berapa gitu kan, susah kurang tidur lah. Besoknya itu besok paginya itu karena kurang tidur itu kita jadi lemas, jadi di situ guys. Sebenarnya tuh ya kalau kita tahu teknik-tekniknya atau metodenya, nanti itu insya Allah teman-teman tuh akan cepet pulih sendiri seperti sedia kala pokoknya. Nanti Bangka bagikan metode atau trik-triknya gimana cara menangani susah tidur, terus kepalanya itu nyut-nyut gimana caranya, terus dadanya sesak kalau bangun tidur pagi itu gimana. Nanti Bangka kasih tahu caranya. Sekarang kan Bangka menjelasin sensasi-sensasi apa aja yang ditimbulkan oleh gut anxiety. Begitulah kira-kira. Nanti kita sambung di next video selanjutnya biar durasi nggak lama. Jangan lupa untuk teman-teman bagikan, like, subscribe, biar teman-teman yang lain banyak terbantu dan banyak nggak mengalami berkepanjangan lah, maksudnya larut dalam kesakitan itu. Anggaplah sakit ini sebagai ujian untuk kita agar kita lebih mendekatkan diri ya, khususnya untuk yang muslim kepada Allah SWT, karena semua penyakit itu dikasih itu pasti ada hikmahnya lah di balik itu ya kan. Oke, see you next video. Jangan lupa untuk tetap hidup sehat buat teman-teman, tetap semangat, pasti ada kesembuhan buat teman-teman.